Halo semuanya. Saya Dreamer, pemandu wisata kalian. Selamat datang di Filipina. Tempat ini indah banget. Ada pantai-pantai yang cantik, gunung berapi, hutan, kota-kota bersejarah, semuanya ada di sini. Kita akan coba kunjungi 15 tempat yang kalian lihat kalau berkunjung ke sini. Ini bukan cuma vlog tentang perjalanan. Ini tentang merasakan Filipina yang sesungguhnya. Tentang kemeriahannya, orang-orangnya, makanannya, semuanya deh. Jadi bersiaplah, klik tombol like, dan mari kita mulai petualangan Faitse. Perhentian pertama, Boracay. Kalian mungkin sudah melihatnya di foto, pasir putih yang halus, air yang sangat jernih, sampai terlihat dasarnya. Tapi percayalah, lebih indah aslinya. Kalian harus merasakan pasir di kaki kalian. Kalian harus merasakan asinnya air di bibir kalian. Di siang hari, bersantailah di pantai, berjemur, mungkin kalian juga ingin belajar berselancar. Tapi saat matahari terbenam, Boracay menjadi hidup. Seperti pesta setiap hari, tapi versi tropis. Ada penari api, ada musik langsung, ada pesta di pasir. Tentu saja ada juga ikan segar dibakar di tepi laut dan jus mangga yang menghilangkan lelah. Seperti halo-halo, tapi rasa mangga. Boracay bukan hanya tempat yang indah, ia benar-benar membekas di hati, seperti cinta pertama, tak terlupakan. Selanjutnya, kita akan pergi ke Bohol, rumah bagi sesuatu yang seperti keluar dari buku Dr. Seuss, Bukit Coklat. Lebih dari 1.200 bukit dengan bentuk sempurna ini, dan tahukah kamu, warnanya berubah menjadi coklat saat musim kemarau. Sungguh menakjubkan. Kalian bisa naik ke puncak dan melihat luasnya pemandangan bukit-bukit ini. Seperti di planet lain bukan? Sewa ATV, kelilingi bukit-bukit, hirup udara segar, dan rasakan keindahan tempat ini. Pasti, sveleting bagdidis the tibith. Dari keindahan alam yang menakjubkan, mari kita pergi ke utara, ke sawah terasering Banawe. Dipahat di sisi pegunungan lebih dari 2000 tahun yang lalu, sawah terasering ini adalah bukti kecerdasan dan kerja keras orang Ifugao. Bayangkan, generasi demi generasi mengukir teras ini hanya dengan tangan dan peralatan sederhana mereka, seperti Michelangelo dan mahakaryanya David, tetapi lebih besar. Dan yang paling menakjubkan, masih digunakan sampai sekarang. Kalian bisa mendaki di sawah, berbicara dengan penduduk setempat, dan belajar tentang budaya dan tradisi mereka. Kalian juga bisa mencicipi makanan lokal seperti adobo. Ini adalah pengalaman yang akan membuat kalian berpikir, memberi inspirasi, dan mengingatkan kita tentang hubungan yang kuat antara manusia dan alam, seperti kecintaan kita pada anggur yang enak dan pasta buatan sendiri. Ini bukan hanya objek wisata, ini adalah sejarah yang hidup. Baiklah, bersiaplah untuk terkagum-kagum karena kita akan pergi ke Palawan, rumah bagi Taman Nasional Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa. Tempat ini seperti keluar dari film Indiana Jones, sebuah sungai yang mengalir di dalam gua sepanjang lebih dari 8 km. Kamu akan naik perahu, memakai lampu kepala, dan masuk ke dalam gua yang seperti surga. Ada stalaktit dan stalagmit yang menggantung di langit-langit, kelelawar terbang di atas, dan suara tetesan air bergema di seluruh gua. Agak menakutkan, sangat indah, dan tidak seperti apapun yang pernah saya lihat. Dan ketika kamu pikir tidak ada yang bisa lebih baik lagi, kamu akan keluar dari gua menuju hutan yang rimbun. Masih di Palawan, kita akan pergi ke El Nido dan teman-teman. Tempat ini, surga dunia. Bayangkan, tebing-tebing yang menjulang tinggi, laguna yang sangat biru seperti tidak nyata, dan pantai-pantai tersembunyi yang seolah menunggu untuk ditemukan. Sewa kayak, mendayung di air sebening kristal, dan temukan surga kalian sendiri. Snorkeling atau scuba diving dan berenang bersama penyu, hiu, dan banyak sekali ikan warna-warni. Dan matahari terbenamnya? Wah, tak bisa berkata-kata. Sangat indah. Bayangkan ini, kalian naik perahu, matahari terbenam di laut, langit berwarna merah muda dan oranye, dan kalian sedang minum kelapa muda. Bikin iri kan? El Nido, meskipun kalian sudah lama pergi, akan tetap terkenang di pikiran kalian. Teman-teman, kita akan pergi ke Coron, permata lain di mahkota Palawan. Tempat ini adalah surga bagi para penyelam, terkenal dengan bangkai kapal dari Perang Dunia II. Bayangkan kalian sedang menyelam, air semakin jernih, dan tiba-tiba kalian bertemu dengan bangkai kapal perang. Merinding, mengagumkan, dan seperti terhubung langsung ke masa lalu. Di Coron juga terdapat Danau Kayangan, salah satu danau terjernih di dunia.
Airnya sangat jernih, seperti berenang di akuarium. Torong si dengan biftem dos sejarah dan kerkain lem. Ayo, kita pindah ke Albay, rumah dari Gunung Mayon, salah satu gunung berapi dengan bentuk paling sempurna di dunia. Bayangkan, seperti es krim kon raksasa, tapi lebih menakjubkan. Keindahan ini adalah raksasa yang sebenarnya, dan masih aktif, jadi mungkin kalian bisa melihat asap atau lava keluar. Merinding, seperti film yang bagus. Tapi jangan khawatir, gunung ini selalu dipantau dan banyak tempat aman untuk melihatnya. Kita tidak mau bernasib seperti Pompeii. Kalian bisa mendaki di lerengnya, naik ATV, atau hanya mengaguminya dari jauh. Ada sesuatu untuk semua orang. Ada sesuatu tentang kekuatan alam yang menakutkan, tapi juga mengasihkan. Seperti perasaan saat tim favoritmu menang di menit terakhir. Rasanya dirimu kecil, tapi juga terhubung dengan sesuatu yang lebih besar darimu. Seperti masakan rumah yang lezat, kamu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa. Dan yang terbaik, pemandangan dari puncaknya sangat indah. Desem der perpetuan tain, boing nan lebih skres the boy ferin sing di seperti ini. Kalau kita bicara tentang gunung berapi, kita tidak boleh melupakan Gunung Taal, yang terletak di Provinsi Batangas. Ini istimewa karena ini adalah gunung berapi di dalam danau, di dalam gunung berapi. Ya, kalian tidak salah dengar. Kalian bisa menyeberangi danau dengan perahu, mendaki sampai ke tepi kawah, dan mengintip ke dalam kaldera yang panas dan berasap. Rasanya seperti di film, dan pemandangannya sangat indah. Siap untuk berpetualang ke masa lalu. Kalau begitu, siapkan tasmu dan mari kita pergi ke Vigan, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terletak di Provinsi Ilocos Sur. Tempat ini seperti mesin waktu, dengan jalan-jalan berbatu, kereta kuda, dan arsitektur dari zaman Spanyol. Rasanya seperti berjalan-jalan di kota tua di Italia. Kamu bisa berjalan-jalan di sepanjang jalan, mengagumi arsitekturnya, mencicipi makanan lokal, dan menikmati suasana permata sejarah ini. Mungkin sambil menikmati secangkir kopi, seperti yang biasa kita lakukan di Italia. Dan jangan lupa untuk membeli oleh-oleh. Vigan terkenal dengan tembikar, tenun, dan kerajinan tangan lainnya. Tahukah kamu bahwa di Italia, kami juga memiliki tradisi kerajinan tangan yang panjang, seperti tembikar di Deruta, atau kaca di Murano. Perhentian selanjutnya, Cebu, sebuah pulau yang benar-benar lengkap. Kota-kota yang ramai, pantai-pantai yang bersih, dan keindahan alam yang menakjubkan. Kita akan mulai di Cebu City, kota pertama di Filipina. Di sini, kalian bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Benteng San Pedro dan Salib Magellan, menyelami budaya lokal, dan merasakan kehidupan malam yang meriah. Tapi, Cebu juga cocok untuk para pencinta petualangan. Kita bicarakan tentang air terjun kawasan, sekumpulan air terjun berwarna biru kehijauan, yang mengalir ke kolam-kolam sebening kristal. Kalian bisa berenang, melompat dari tebing, atau hanya bersantai dan menikmati keindahan alam ini. Ayo, para peselancar dan pecinta pantai, mari kita pergi. Pulau Siargao memanggil kalian. Dikenal sebagai ibu kota selancar Filipina, Siargao menawarkan ombak yang tak henti-hentinya, tempat berselancar kelas dunia, dan suasana santai yang sulit ditolak. Rasanya ingin bersantai saja. Baik Anda seorang ahli atau pemula, Siargao memiliki ombak yang cocok untuk Anda. Seperti mencari sepatu yang tepat, seperti Cinderella. Dan ketika Anda tidak berselancar, Anda dapat menjelajahi laguna tersembunyi di pulau itu, hutan bakau, dan pantai yang tenang. Mungkin Anda akan menemukan harta karun seperti Captain Kidd. Bersiaplah untuk ikut saya ke dunia lain, karena kita akan pergi ke Batanes, provinsi paling utara di Filipina. Batanes sangat berbeda dari tempat lain di negara ini. Sebuah permata tersembunyi yang sesungguhnya, seperti Kepulauan Aeolian, tetapi dengan sentuhan unik budaya Filipina. Bayangkan pemandangan yang menakjubkan, bukit-bukit yang bergulung, garis pantai yang terjal, dan rumah-rumah batu tradisional yang telah berdiri selama berabad-abad dan melewati banyak badai. Skokoh Truli Alberobello. Ini adalah tempat di mana waktu seakan berhenti, di mana hidup sederhana, dan di mana Anda benar-benar merasakan hubungan dengan alam. Seperti kehidupan pedesaan di Tuscany, tetapi dengan pesona Filipina yang unik. Hai, penggemar sejarah, bagian ini khusus untuk kalian. Kita kembali ke Manila.
Tapi kali ini, kita akan kembali ke masa lalu di Intramuros, kota bertembok yang bersejarah. Intramuros adalah perpaduan yang indah antara arsitektur Spanyol, budaya Filipina, dan kehidupan modern. Bayangkan seperti kota kuno, tetapi dengan sentuhan tropis yang unik. Kamu bisa menjelajahi benteng-benteng tua, gereja dan museum, berkeliling dengan sepeda bambu di jalanan batu, seperti yang dilakukan kakek nenek kita dulu, dan mencicipi jajanan tradisional Filipina. Mungkin pandesal yang lezat atau kuek-kuek. Intramuros adalah pengingat sejarah Filipina yang kaya dan penuh warna, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu. Seperti ketika nenek bercerita tentang anak muda zaman sekarang. Bersiaplah untuk petualangan seru, karena kita akan pergi ke Camiguin, sebuah pulau kecil yang terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Camiguin sering disebut Pulau Api dan Air karena banyaknya gunung berapi dan air terjun, seperti Stromboli, tapi lebih hijau. Mendaki ke puncak Gunung Hibok-Hibok untuk pemandangan yang menakjubkan, mengejar air terjun seperti Katibawasan dan Tuasan, dan berendam di air panas Ardent Hot Spring. Benar-benar pengalaman seperti di surga. Dan untuk pengalaman yang benar-benar unik, kunjungi Sunken Cemetery, sebuah pemakaman yang tenggelam di bawah laut karena aktivitas gunung berapi. Tempat yang mempesona dan penuh sejarah. Camiguin adalah permata tersembunyi, tempat di mana Anda dapat melarikan diri dari keramaian, terhubung kembali dengan alam, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Singkatnya, surga yang sesungguhnya. Terakhir, tapi bukan berarti yang paling kurang menarik, kita akan menuju Taman Nasional Kepulauan 100 di Pangasinan. Dan tidak benar-benar ada 100 pulau, ada lebih dari 120 pulau di sini. Inilah surga island hopping. Seperti naik perahu dan berkeliling ke pulau-pulau yang berbeda, versi Filipina. Habiskan hari-harimu dengan berpindah-pindah pulau yang indah, berenang di air jernih, snorkeling di terumbu karang, dan berjemur di bawah sinar matahari. Cocok untuk yang suka bersantai, kalian bisa berkemah di beberapa pulau, menyewa kayak atau paddleboard, atau hanya bersantai di pantai dan menikmati ketenangan. Mungkin membaca buku di sini juga menyenangkan. Ini adalah penutup yang sempurna untuk petualanganmu di Filipina. Sebuah akhir yang sangat indah. Nah, teman-teman, inilah 15 tempat yang tidak boleh kalian lewatkan di Filipina. Dari pantai-pantai yang menakjubkan dan gunung berapi yang menjulang tinggi, seperti Mayon yang megah, hingga kota-kota bersejarah yang penuh pesona seperti Vigan dan permata tersembunyi seperti air terjun Kawasan, Filipina punya sesuatu untuk semua orang, seperti adobo yang lezat dan kaya rasa. Orang-orangnya, budayanya, makanannya, keindahan alamnya. Ini adalah pengalaman yang akan membekas di hati kalian, seperti perayaan yang meriah di desa. Jadi, tunggu apa lagi? Pesan tiket pesawat, kemasi barang-barang kalian, dan bersiaplah untuk petualangan seumur hidup di Filipina. Ayo, saatnya berpetualang, seperti Magellan masa kini. Jangan lupa berlangganan untuk petualangan lainnya. Salam damai, dan cinta untuk semua. Mabuhay!